Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriyanti Nucayani dengan NIM akhir 066 dari kelas Jalan Jembatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jembatan menggunakan SAP 2000. Baik. Jadi untuk soalnya itu sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan jembatan rangka dengan SAP 2000 dengan ketentuan bentang jembatan 40 meter, lebarnya 8,A meter, tingginya 6,B meter, panjang segmennya 5 meter, lebar trotoarnya 2 meter, tebal plat lantainya 20 cm, beton bertulang K300, kemudian berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik. Terus kemudian untuk kepala jembatan bangunan bawahnya menggunakan beton bertulang K350, kemudian baja struktur, kemudian berat jenis baja strukturnya itu 7.850 kg per meter kubik. Kemudian untuk kombinasi pembebanannya 1,4 dead load sama 1,2 dead load plus 1,6 live load. Kemudian ini untuk tutorialnya. Pertama-tama kan kita buka aplikasi SAP-nya, terus bagian sini diganti menjadi ton meter, diganti jadi ton. Kemudian kita pilih new model, kita pilih file new model, kemudian pilih yang 2D trash. Number of division-nya itu 8, height-nya itu 6.6, dan division line-nya itu 5. Terus ini semua oke. Kemudian ini kita extrude. Ini harus dirotasikan dulu. Caranya itu ini diselect semuanya. Kemudian habis diselect, pilih yang sign, frame, kemudian yang local axis, terus DJ-nya 90. Di sini udah. Kemudian ini di blok lagi, di select semua, kemudian di replicate dengan DJ-nya itu si lebar jembatan. Tadi kan lebar jembatannya kan 8,6. Terus oke. Nah, ini udah. Kemudian ini klik di mouse yang kanan, edit grid. Kita pilih yang modify. Nah, di sini yang di Y-nya ditambahin. Untuk ini nanti akan jadi plat lantai. Ini kan setengah dari 8,6 kan 4,3. Ini ujungnya itu 8,6. Oke. Ini udah. Terus ini pilih ke yang XY terus kita pilih yang di bawah yang Z-nya 0. XY,
yang Z-nya 0. Nah, ini dibikin garis, satu garis aja. Kemudian direplicate. Ini dx-nya jadi 5, ada 8. Ini udah. Terus dibikin bikin buat untuk plat lantai ini kan untuk cross girder. Nah, ini kan cross girder yang batang ini, yang batang atas bawah itu untuk batang bottom chord, bottom chord. Terus ini untuk plat lantainya dibuat dari rektang, pilih yang rektang. Terus ini dibuat per segmennya. Setelah udah, ini bisa pindah ke yang Z-nya yang 6,6, 6,6, sama itu bikin garis di ujungnya, terus direplicate. Ini jaraknya 5, ininya 7 numbernya. Ya, kemudian ini kan untuk kemudian bikin untuk yang top bracingnya, bikin yang X-nya. Nah, ini udah dibuat top bracingnya. Kemudian kita bikin jadi per grup. Dibikin per grup. Karena misalkan mulai dari yang X tapi yang bagian Z-nya 0. Pertama kita mulai dari cross girder dulu, boleh. Dari plat lantai dulu. Terus pilih yang assign to group, terus di add. Saya pertama kan maunya plat lantai. Tambah lagi ada untuk titik full, tambah lagi ada cross girder, kemudian ada bottom chord, ada top chord, terus batang yang diagonal, udah. Ini kan sebelah sini kan ini bottom chord, ini cross girder, ini ya ini top chord, ya udah berarti ini yang top bracing. Tambah lagi top bracing. Ya udah semua. Ini bisa dibikin grup aja biar nanti lebih mempermudah.
dipilih select group, terus ini kan bagian plat lantai, pilih yang plat lantai, terus bisa dicek di terus bisa kita cek kalau ini udah masuk atau belum, bisa dicek. Plat lantai, ternyata belum masuk. Assign aja, assign to group, ini pilih yang plat lantai, terus oke. Terus bisa dicek di plat lantai. Ini udah menjadi grup. Terus ini cross girder dijadikan. Ini harus pelan-pelan agar takutnya kayak tadi plat lantainya ikut ke bawah. Jadi harus agak ekstra, harus agak hati-hati aja. Terus assign to group, ini pilih cross girder. Ini untuk yang bottom chord-nya. Dibuat grup juga. Assign to group. Terus ini kan bottom chart. Ini bagian satu lagi sama titik buku. Untuk yang reaksinya di yang Z-nya 0. Ini di-assign, send to group, pilih titik pukul. Nah, mau dicek bagian sini apakah udah masuk atau belum. Ini udah bottom chord-nya. Terus coba pilih yang titik bubul. Titik bubul juga udah. Kemudian yang top, enggak, bottom chart-nya. Udah. Terus cross girder-nya. Cross girder udah, sama coba cek di untuk plat lantainya. Plat lantai juga udah. Terus pindah ke yang Z-nya 6,6. Nah, untuk yang ini tuh top bracing dijadikan satu masuk ke top bracing. Oke. Nah, yang atas bawah ini itu ini top chord-nya, top chart-nya. Untuk ini di send to group, pilih yang top chart. Oke. Terus pindah ke yang exact. Nah, di exact ini bagian diagonalnya kanan kiri dijadikan satu. Select and design, pilih yang send to group. Ini diagonal, petang diagonal. Nah, yang ini atas bawah nggak usah, soalnya kan ini bottom chart, yang ini atas itu top chart, tadi kan udah dimasukin ke yang XY tadi, XY. Terus ini mau dicek udah masuk atau belum, sudah terdaftar atau belum.
Coba cek yang diagonal sudah aktif. Nah, kalau sudah bisa define materialnya. Nah, kalau di soal itu kan untuk betonnya itu pakai K K300 atau 24 MPa. Jadi add new material, ini pilih yang user, yang concrete user, terus diganti nama jadi beton FC24. Terus ini ganti ke KN dulu, KNC. Untuk C-nya kan 24 MPa. Terus untuk E-nya itu kan didapat dari hasil perhitungan itu, yaitu kan modulus elastisitas beton didapat 23.000 MPa. 23.000 MPa. Terus weight performance atau berat jenisnya itu, berat jenis beton itu 2.400. Oh, ya, 2.400. Ini boleh, ya, enak. Di kokotan 2.4. Bisa pindah lagi ke KM. Chip. Oke. Ini sudah. Terus untuk yang bajanya itu pakai BJ55. Di add new material, pilihnya yang steel. Oke. Ini ganti nama jadi baja 55. Terus ini tuh berat jenisnya 7,850. 7,850. Dan bisa ganti ke FY sama FU-nya ke KN. Nah, FY-nya itu untuk baja 55, BJ55 itu FY-nya 410, FU-nya 550. Ini 410 MPa. Ini 510 MPa. Terus ini juga diganti 410 MPa sama 510 MPa. Ini oke, sudah. Oke, terus pilih define section properties frame section. Ini bisa nambahin ukuran dari UF-nya atau ukuran untuk si bajanya. Jadi di sini saya memakai UF saya menggunakan tabel ini, tabel profil konstruksi baja. Jadi pertama-tama di sini trial and error, masukin menurut kita kira-kira ini trial and error saja. 16.16 0.35 terus untuk T2 ya 5. Nah, kalau dari tabel profil baja kan kita diketahui untuk TF sama TW-nya. Nah, TF-nya itu kan
11 berarti 0,016 juga sama 0,016. Ini 0,016. Ini sudah, oh ya, materialnya jangan lupa diganti jadi baja 55. Kemudian bisa nambah lagi. Saya mau IWF 3.900. Ini material jangan lupa diganti juga jadi baja 55. Ini 0,30. Ini juga 0,30. Untuk T2 juga 0,30. Ini 0,015. Juga 0,015. Ini 0,015 juga. Oke, ini dari gambar udah proporsional. Kita coba dua dulu. Terus setelah itu masukin untuk pembebanan. Terus sekarang ini pilih lantai, Oke. Setelah melipat lantai, pilih section properties, di define, kemudian frame section. Maaf, maksudnya ulang-ulang. Pilih define section properties area section. Terus ini add new. Ini section name-nya. Lantai. Ini material name-nya itu beton. Tadi kan FC24. Untuk plat lantai, dari data, tebalnya plat lantai itu 20 cm. Ini 0,20 ganti. Bawah juga bendingnya 0,20. Ini beton udah, siapin. Udah. Oke. Kemudian masuk ke pembebanan itu load pattern. Nah, di sini kan ada beban mati sama beban hidup. Yang pertama untuk beban mati sendiri itu ada dua. Ada beban mati si berat sendiri sama beban mati tambahan. Pertama MS ini bisa MS modify date-nya, tipenya date, ininya 1. Kemudian tambah MA. MA itu yang beban mati tambahan. Ini more date, super date ininya 0, add new, kemudian tambah, ada kan di beban hidup itu ada 3 beban. Beban hidup itu saya menggunakan 3 beban. Itu beban lajur D, beban truk, sama beban pejalan kaki. Sama itu beban tadi lajur TD, ini ganti left-nya 0, add new. Terus ada beban truk, saya yang ini. Kemudian ada beban pejalan kaki, add new, oke. Kemudian define di out combination, add new combo. Nah, untuk kombonya sendiri kan pembebanan itu kalau dari soal itu kan ada 2. Pertama yang 1,42 DL sama 1,2 dead load dan 1,6 live load. Dimasukkan combo 1,
misalkan 1,4. Nah, yang di Deadloop itu kan diklasifikasikannya kan ada beban mati sendiri sama beban mati tambahan. Beban mati sendiri itu kan tadi MS. Oh iya, ini define dulu ke load case. Nah, yang dead ini diganti jadi dimodify dulu, dimodify ke MS. Oke. Oke. Terus kan tadi define load combination, add new combo, nah combo 1 itu ke yang 1,4. Nah, satu di deadlock itu kan isinya ada berat sendiri, ya. Terus sama ada berat mati tambahan. Oke, terus add new combo lagi, yang combo kedua yang itu 1,2 DL, 1,2 dead load ditambah 1,6 level. Ya, benar. Nah, di combo 2 ini isinya itu ada berat si lajur, kemudian ada berat truk sama berat pejalan kaki. Udah. Oke. Nah, sekarang kita masukin loadnya ke sini. Sama masukin beban lajur dulu. Sama masukin sama pilih berat lantai. Oke, berat lantai. Nah, dari perhitungan kan tahu kalau ini kan udah tadi masuk ke yang berat sendiri itu masuk ke yang ya material sudah di section udah masuk ke sananya. Nah, ini yang berat mati tambahan. Berat mati tambahan itu pertama ada aspal. Nah, aspal trotoar sama ya aspal trotoar sama railing itu kan di bawah, di struktur di bagian bawah. Di pertama-tama lipat lantai, terus sign masuk ke area load ke uniform. Nah, ini kan kita masukin MA-nya. MA di loadnya itu 0,24 yang pertama yang aspal. 0,24. Oke, ini sudah ada. Cek juga loadnya. Udah ada, gravity udah, oke. Terus pilih yang plat lantai lagi. Select. Pilih plat lantai. Di plat lantai lagi. Kemudian pilih pilih titik bubur, salah titik bubur, kemudian ke default assign join force, masukin MA-nya itu Z-nya minus 2,4.
Ini udah. Kemudian untuk railing, pilih titik bubul, bisa dicek. Untuk railing, pilih titik bubul juga, di select titik bubulnya. Bubul, kemudian sign, joinlet, force. Ini untuk railing itu 0,1 dibulatkan menjadi 0,1. Ini diganti minus 0,1. Oke. Ini sudah masuk bebannya. Saya cek juga. Oh, tadi harusnya pilihnya yang add, jadi biar nggak hilang. Sama, ini yang ada cuma railing. Jadi yang kehapus itu yang trotoar. Jadi select group, pilih yang titik bubul. Nah, kemudian assign joinlet force. Nah, ini ganti ke add. Ini yang tadi. Nah, minus 2,4. Oke, ini udah. Sini udah. Oke. Kemudian pilih misalnya plat lantai, kemudian assign area loop, pilih yang uniform, masukin beban jalur tadi, TD. Nah, dari hasil perhitungan kan beban jalur itu yang BTR itu 0,7875. BTR itu beban terbagi rata. Kenapa 0,7875? Dari data kan bentang jembatannya 40 meter. Nah, karena 40 meter, kalau menurut peraturan standar, jika L-nya lebih dari 30 meter, makanya pakai Q-nya yang ini, hitungannya. Jadi, dari hasil perhitungan didapat Q-nya 0,7875. Sini tinggal ini dimasukkan ke sini, 0,7875. Ini apa, ini masih pertama. Kemudian kemudian ini kan yang BTR itu kan yang beban terpusat. Ini yang beban terbagi rata maksudnya. Kemudian yang begitu itu beban terpusat. Ini pilih titik tengahnya, titik ya, ini titik. Nah, ini dipilih di assign firm load distribute. Ini untuk yang siang TB, terus masukkan ininya, nilai BGT itu didapat 6,86 itu dari pertama kan bentangnya kan 40 meter, berarti pakainya yang ini, FBD-nya 0,4. Nah, FBD 0,4 itu jadinya FBD totalannya 1,4. 1,4 ini dikalikan P-nya. P menurut standar itu adalah 49 kilonewton dikali ketemu 68,6 kilonewton per meter, terus dikonversi ke ton, 6,86 ton per meter. Jadi masukkan 6,86. 6,86, oke. Di sini sudah masuk.
Ini udah masuk TD-nya. Kemudian lanjut ke truk. Jadi kan udah nah untuk truk karena ini kan bentangnya 40 meter, jadi FBD-nya berarti kan 40%. Nah, karena FBD 40% jadi mempengaruhi jarak ini. Mempengaruhi pembebanannya. Sama untuk roda depan itu jadi 35. Kalau awalnya itu kan 25. Jadi 35 setelah diperhitung roda tengah sama roda belakang tuh jadi 157,5 dari 112,5. Ini dimasukkan sama pilih yang sebelah sini. Ini untuk yang pertama itu untuk roda depan masuk ke assign frame load ke distribute. Masuk ke poin. Kemudian ini pilih yang beban truk. Ini distance-nya. Ini 1975, berarti satu distance itu jadi angka penjumlahan angka korelatifnya. Korelatif 1,675 titik. Ini pilih yang absolute distance dulu, 1,675. Terus ini jumlah sama tadi 1,750 itu hasilnya 3,125. Ini penjumlahannya lagi, hasilnya jadi 5,175. Kemudian yang terakhir 6,925. Nah, lotnya sendiri ini itu lot yang roda depan. Roda depan kan lotnya itu 35 kN atau 3,5. Ini oke. Kemudian yang ini kan roda depan. Kemudian ini yang untuk roda belakang. Di assign frame load, pilih yang poin, masukkan ini ke beban truk. Ini masih sama, cuma diganti lotnya aja. Lotnya itu untuk roda tengah sama roda belakang 157,5 di 15,75. Udah, oke. Ini bisa dilihat, ini udah masuk beban, sudah ada. Ini roda tengah, ini roda depan, ini roda tengah sama roda belakang. Setelah itu pilih titik buhul. Terus assign ke join load. Force ini masukin beban dari pejalan kaki. Beban pejalan kaki itu 2,5. Nah, 2,5 itu dari
beban pejalan kaki dikali per meternya dikali 1 meter dikali panjang segmen itu kan 5 meter. Jadi total 2,5 ton per titik bukul. Ini 2,5. Ini oke. Saya cek ke 3D udah masuk 2,5. Untuk beban dari pejalan kaki. Setelah itu ini bisa coba-coba ukuran dari IWF-nya, bajai rangkanya. Bisa pilih select all. Ini pilih boleh select all. Nah, ini masukin ke frame section. Mungkin coba-coba trial and error itu WF 300. Terus ini analyze, set next option, yang space trust. Kemudian analyze ini modelnya di do not. Ini ya modelnya di not run. Run now. Ini disimpan dulu, namanya itu angka jembatan warna aja. Jembatan warna. Ini kita tunggu. Terus bisa cek pilih select design combo. Ini terus ini di otomatis dicentang di lamin. Terus oke. Terus didesain. View preference ini diganti yang LFRD RD 93. Terus ini jadi breast frame. Oke. Terus ini udah bisa didesain. Oke. Ini start design. Ini di IWF 300-300 sudah aman. Lihat hasilnya aman. Oh, ini ada satu yang merah itu di bagian tengah. Berarti cross girder nanti harus diganti. Dia bagian exit-nya juga aman. Exit-nya aman. Berarti diganti bagian cross girder-nya aja. Ini cross girder-nya diganti. Pilih select cross girder. Kemudian remnya, rem sessionnya diganti coba ke 350.
Setelah itu bisa di run lagi. Setelah di run, desainnya bisa dicek. Start design. Ternyata ini masih merah. Berarti kita harus memasukkan kembali, harus mengganti kembali ini di define section, frame sectionnya, di add new, hasilnya pakai yang lebih besar dari 350. Coba pakai 400, 400. Pilih yang 18. Ini materialnya BJ55. Ini 0,4, 0,4. Terus yang T2-nya 0,4 juga. 0,4. Ininya 0,018. Juga 0,018. Ini 0,018. Oke. Oke. Di pilih, di select yang cross girder. Oke. Terus, oh iya tadi ada yang terlewat, itu plat lantainya belum dipilih plat lantai, kemudian pilih area mesh, ini 2 jadi 4. Ini udah. Ya, kemudian ada lagi yang ketinggalan, kelupaan itu bagian diagonalnya minimal diagonalnya belum diagonal. Di rilas partial ini dicentang. Oke, ini tadi belum dicentang. Terus coba select all lagi. Coba pakai yang 2F yang tadi yang paling kecil. 2F 300. Coba ini di run.
Mulai set analyze, push stress, kemudian di run, menu, dicek hasil desain. Ini udah aman. Ini juga aman. Tapi tinggal start desain aja. Cek. Ini sudah aman. Ini sudah aman semua. Di IWF 315 WF ini itu mampu cukup aman untuk menahan beban jembatannya. Kemudian bisa cek juga gaya-gayanya. Ini display show frame. Nah, pertama untuk yang combo 1 yang 1,40L, lihat yang axial force-nya. Axial force-nya ini pilih yang show value. Ini ada ini di yang top racing-nya ketemu axial force tertingginya itu di 49. Jadi 49,20 ton. Ini combo 1. Kemudian ganti ke cek yang shear dua-duanya. Iya. Jadi yang axial force, oke. Ini kan bagian yang top bracing-nya. Top bracing itu kan di bagian atas ini. Kemudian ini bisa pindah ke bagian bawahnya. Kalau di sini langsung desain cek combo untuk axial. Oke. Bisa kita lihat di sini untuk axial force-nya hanya ada di struktur yang bawah yang plat lantai, terus girder.
Ini bagian bawahnya, bagian yang 4 lantai cross girder sama bottom chord. Ini aksial, ini hasil aksial functioning yang kemudian ini hasil exit. Nah, di tampak sampingnya nggak ada axial force atau nol. Oke, terus ganti ke displaynya yang cek joinnya atau yang tumpuan-tumpuannya. Tumpuan ada RAV-nya itu cek di 3D. Nah, ini RAV-nya 217. Ada ini hasil RAV LPG. Tumpuan ini kan bagiannya itu kan tumpuan sendi itu menghasilkan gaya horizontal sama gaya vertikal. Terus ini kan hanya ini juga tumpuan di combo 1. Kemudian hasil untuk yang ini combo 2. Ini hasil untuk yang di combo 2. Juga hasilnya. Terus cek shear axial force-nya. Dan kalau di combo 1 axial force-nya 49,2. Ini yang combo 2 37,73, lebih kecil. Ini terus ini juga sama, nggak ada yang sampingnya di batang diagonalnya, nggak ada. Terus cek yang shear-nya. Cek shear di tampak samping nggak ada. Di selain yang bagian diagonal ada. Untuk yang bagian shear, kemudian ganti ke yang moment. Jadi momen yang 33
Ini hasilnya momen 33. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.